Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Sebentar, ngopi dulu. Jadi kenapa mesti ngopi dulu? Karena ini hari Sabtu, minggu pertama perkuliahan di ITB dimulai. Istirahat sejenak nih, sebelum mulai ada kesibukan lagi. Jadi ceritanya, saya itu biasanya kalau dalam satu semester ngajar itu mungkin 3 mata kuliah, atau kadang 4 ya, 3 atau 4 mata kuliah. Semester berikutnya juga begitu, 3 atau 4 mata kuliah. Nah sekarang dengan adanya COVID-19 ini, mata kuliah mulai dibuat menjadi online ya, menjadi daring. Semester ini saya baru sadar bahwa saya mengajar 6 mata kuliah. Luar biasa ya, yang biasanya 3, 4 gitu ya, sekarang 6. 6 juga mata kuliah itu bukan mata kuliah yang sama diulang ya, tapi 6 mata kuliah yang berbeda. Aduh ya, saya sebenarnya nggak sadar kenapa ya kok bisa begini ya. Lama-lama saya pikir, oh iya ya, dulu tuh kalau sekolahan ya atau kampus memberikan uh, offer gitu ya, memberikan mata kuliah, maka dia harus ngitung dulu ketersediaan dari sumber daya yang dia miliki. Ruangannya ada berapa, dosennya ada berapa, mahasiswanya ada berapa gitu. Tapi lebih utama ke ruangan. Kalau ruangannya cuma katakanlah ada 20, maka dia hanya bisa dalam satu saat ya, akan hanya bisa menyelenggarakan 20 kelas pada jam itu ya, kemudian nanti jam berikutnya lagi ya, masalah scheduling ya. Tapi pada prinsipnya ruangan itulah yang membatasi, ruang dan waktu ya, yang membatasi jumlah kuliah yang dapat diberikan kepada mahasiswa. Jadi misalnya, dalam suatu semester kita bisa hanya memberikan berapa mata kuliah, sehingga saya mengajar 3 mata kuliah itu karena keterbatasan ruang dan waktu yang disediakan untuk mengajar itu. Nah, dengan adanya kuliah daring ini, kan semuanya ini ya, online ya, daring. Sehingga batasan ruang tidak ada lagi. Sehingga kalau mau menyelenggarakan kuliah katakanlah 20 gitu ya, bisa aja kan, nggak ada batasan ruang ya. Jadi kampus akan menyelenggarakannya ya suka-suka dia aja gitu ya. Sekarang lebih ke masalah dosennya, adakah dosennya gitu. Nah, saya ini termasuk bodoh juga ya. Saya okekan aja. Mungkin dosen-dosen atau guru-guru yang lain juga demikian, diokekan saja, sehingga tanpa kita sadari kita sebenarnya bekerja lebih banyak ya, untuk waktu yang sama. Jadi saya mulai pusing, gimana caranya ya? Tapi dasar orang cerdas. Kalau tadi bodoh, sekarang cerdas. Kalau mata kuliah saya atau pelajaran saya itu sudah saya buat dalam bentuk elektronik ya, sudah saya rekam, kayak misalnya ini juga ya, kan nanti sebetulnya kita kalau ngadakan kelas-kelas itu kan bisa tinggal di play aja ya. Jadi saya minta tolong asisten atau mahasiswa, ketua kelas tolong materinya ini di play aja, ditonton di kelas gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan tanya saya, itu kalau mau dijawab gitu ya. Jadi sebenarnya bisa juga ya, jadi itu nah kalau mata kuliah saya bentuknya elektronik dan dapat di play sesuka saya, maka sebetulnya tidak ada batasan waktu lagi ya. Dalam satu saat yang bersamaan berarti saya bisa memberikan 2-3 mata kuliah yang bersamaan. Jadi batasan ruang dan batasan waktu hilang ya. Dosennya bisa senang lagi. Jadi untuk dosen dan guru-guru, buatlah mata kuliah Anda atau mata pelajaran Anda secara elektronik, sehingga bisa dibuat kelas yang paralel. Yang kasihan, yang tewas adalah mahasiswa. Meskipun batas ruang dan waktu tadi hilang bagi kampus atau sekolah dan dosen atau guru, maka mahasiswa nggak bisa ya. Meskipun batasan ruangannya nggak ada, kan dia tetap harus belajar. Nggak bisa 2-3 kuliah bersamaan dia belajar ya, nggak akan mungkin itu. Karena dia, waduh, susah sekali ya. Jadi kalau ada 2 kuliah yang diambil paralel, secara kesungguhannya itu susah ya. Jadi macetnya atau bottlenecknya ini masih dalam hal ini ya, masih di mahasiswa. Ya nggak mungkin lah ya, kuliah semuanya 25 mata kuliah gitu ya. 300 SKS, nggak tahu berapa ya.
Ini nggak mungkin ya, jadi itu bottlenecknya bisa di mahasiswa. Kecuali ada satu syarat lagi, gimana kita memasukkan ilmu itu langsung ke otak kita. Katanya nih ya, lagi dibuat neuron chip gitu ya, yang mana itu bisa dipasang di sini terus ditancepin deh. Kan sekarang yang menjadi masalah dari belajar itu adalah bandwidth-nya ya, masuknya dari mata ke otak atau dari pendengaran juga ke otak. Jadi itu kan cara kita belajar ya, dari mata dan pendengaran masuk ke otak. Bandwidth-nya itu ternyata terbatas. Gimana kalau tadi ya dalam bentuk elektronik itu langsung di-download, ditancepin gitu ya. Jadi nanti lama-kelamaan di sini kita ada colokan USB, nggak harus di kepala sih, di tangan juga boleh. Yang penting nyambung ke otak kita ya. Langsung tuh bisa langsung diupload, diunggah langsung ke otak kita. Nah kalau udah batasan gitu, batasan ruang dan waktu hilang lagi ya. Jadi kita bisa langsung mengajari dan belajar secepat mungkin. Saya nggak tahu itu bagus atau enggak ya, karena ada hal-hal juga yang memang harus kita lakui ya, nggak hanya sekedar upload dan download saja. Tapi setidaknya balik lagi kan pada permasalahan saya ya, semester ini saya akan berusaha keras gitu ya, karena akan berjuang ya, karena ini 6 mata kuliah. Satu mata kuliah sudah setengahnya dalam bentuk elektronik ya, jadi sudah bentuk online. Jadi masih ada 5 mata kuliah lagi yang harus saya akali ya. Dan kelihatannya saya akan melakukan merekam kuliah-kuliah saya, sehingga tuh nanti di semester berikutnya kalau kuliah itu diinikan lagi ya, di offer lagi atau diberikan lagi oleh kampus, saya bisa jawab oke gitu ya, bring it on gitu ya. Sementara sekarang saya leha-leha dulu sebentar di Sabtu hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.